Keberadaan ajaran nasionalis, agama dan komunis Naskom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, ajaran ini dimanfaatkan PKI untuk mempertahankan kedudukannya dalam percaturan politik Indonesia. Bahkan, PKI menjadi kompetitor utama Angkatan Darat dalam persaingan politik di Indonesia. Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan kondisi politik Indonesia semakin rumit. Kondisi ini semakin memburuk setelah PKI mencetuskan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima mendapat tantangan dari Jenderal A.H. Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku pemimpin Angkatan Darat. Berbagai pertentangan tersebut mendorong PKI menghembuskan isu keberadaan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal merupakan julukan yang diberikan oleh PKI kepada pimpinan Angkatan Darat yang disebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Sejak awal 1965, PKI berhasil menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal presiden atau Cakrabirawa, Angkatan Udara dan beberapa unit Angkatan Darat. Kedekatan PKI dengan Angkatan Udara tampak dari pelaksanaan latihan kemiliteran yang memanfaatkan fasilitas AURI di Lubang Buaya. Latihan kemiliteran yang diikuti sekitar 3.000 anggota PKI dan organisasi binaannya tersebut disamarkan sebagai latihan sukarelawan untuk konfrontasi dengan Malaysia. Ketika persaingan antara PKI dan Angkatan Darat memanas, kesehatan Presiden Soekarno tiba-tiba menurun. PKI khawatir Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan secara sepihak jika Presiden wafat atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Menyikapi keresahan tersebut, PKI mengambil langkah untuk menyingkirkan pimpinan Angkatan Darat pada 30 September 1965. Pasukan pendukung PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang dianggap anti-komunis. Pemberontakan tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Petinggi Angkatan Darat menjadi korban dalam pemberontakan G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeparto, Mayor Jenderal Mastrito Darmo Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomihajo. Sasaran utama dalam pemberontakan G30 SPKI adalah Jenderal A.H. Nasution, tetapi ia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, putri bungsu dan ajudan Jenderal A.H. Nasution bernama Ade Irma Suryani dan Letnan 1 Pire menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Korban dari gerakan 30 September dibawa ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, tidak jauh dari pangkal udara Halim Perdana Kusuma. Pada 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat mengambil ahli pimpinan Angkatan Darat. Selanjutnya, Maijen Soeharto mengutus resimen para komandan Angkatan Darat yang berada di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edie Wibowo untuk melancarkan operasi penumpasan terhadap G30 SPKI. Dalam operasi tersebut, pasukan Angkatan Darat berhasil merebut kembali gedung RRI dan kantor pusat Telkom yang telah dikuasai oleh PKI. Setelah merebut kantor pusat RRI, pasukan Angkatan Darat melanjutkan operasi penumpasan dengan menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan kemerdekaan. Pada 2 Oktober 1965, pasukan Angkatan Darat berhasil membebaskan pasukan udara Halim Perdana Kusuma dari pasukan pro PKI. Pada 3 Oktober 1965, operasi militer dilanjutkan dengan menyisiri kawasan Lubang Buaya yang menjadi tempat latihan kemiliteran simpatisan PKI. Dan penyisiran tersebut, pasukan operasi militer berhasil menemukan korban penculikan dan pembunuhan PKI di sebelah sumur tua. Selanjutnya pada 5 Oktober 1965, seluruh korban G30 SPKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Andi Aziz merupakan seorang bersuku Bugis yang memiliki jam terbang tinggi di dunia militer. Ia merupakan salah satu perwira Koninklijke Leger Netherlands Indisch Leger atau NIL. Andi Aziz juga pernah menjadi komandan Kompi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau ANPIS di Makassar. Akan tetapi dalam perkembangannya ia memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia.
Pada 30 Maret 1950, Andi Aziz dan pasukannya memutuskan bergabung dengan APRIS. Pada 5 April 1950 muncul kabar bahwa pemerintahan RIS berencana mengirimkan 900 pasukan TNI untuk bergabung dengan APRIS di Makassar. Kedatangan pasukan tersebut memicu kecurigaan Andi Aziz dan mantan anggota Kenil lainnya. Mantan anggota Kenil khawatir pemerintahan RIS akan mengesampingkan keberadaan mereka dalam keanggotaan APRIS. Di bawah komanda Andi Aziz, mantan pasukan Kenil menolak masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI ke Sulawesi Selatan. Penolakan tersebut berkembang menjadi gerakan pemberontakan yang menentang pemerintahan RIS. Pada 5 April 1950, sebelum pasukan mendarat, pasukan Andi Aziz melancarkan pemberontakan dengan menangkap dan menahan sejumlah anggota APRIS di Makassar. Termasuk Letkol Mokoginta, pasukan Andi Aziz juga berhasil merebut tempat-tempat strategis di Makassar dari tangan APRIS. Andi Aziz mengarahkan pasukan artiler dan memaksa kapal-kapal pasukan APRIS meninggalkan pelabuhan. Andi Aziz juga menyatakan gerakannya sebagai upaya mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Gerakan Andi Aziz yang menantang pemerintahan RIS dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Oleh karena itu, pada 8 April 1950, pemerintahan mengultimatum Andi Aziz agar melaporkan dirinya kepada pemerintahan RIS di Jakarta pada waktu 4x24 jam, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada April 1950, Presiden Soekarno menyatakan Andi Aziz sebagai seorang pemberontak. Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, Andi Aziz akhirnya berangkat ke Jakarta pada 15 April 1950. Akan tetapi, Andi Aziz terlambat melapor sehingga ditangkap dan diadili. Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta dan dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Penyerahan diri Andi Aziz tidak mengakhiri upaya penumpasan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Pada 8 Agustus 1950, pihak Kenil yang bergabung dalam kelompok Andi Aziz meminta perundingan damai. Dalam perundingan tersebut, Kenil diwakili oleh Mayor Jenderal K. Velar, sedangkan pihak APRIS diwakili oleh A.E. di Kawilarang. Kedua belah pihak menyepakati penghentian tembak-menembak. Selain itu, dalam waktu 2 hari setelah perundingan, pasukan Kenil bersedia meninggalkan Makassar.